Sahabat Hikmah di balik kisah, Unit Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur merilis pelaku pembunuhan seorang mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya, Bagus Prasetya Lasuwardi pada Senin siang. Tersangka adalah ZI, ayah dari pacar korban. Tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran cemburu atas hubungan asmara yang dijalin antara korban dan anak tiri pelaku. Korban tewas ditemukan warga di kawasan hutan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan pada 12 April. Selain mengaku memendam rasa sayang berlebihan pada anak tirinya, motif lainnya tersangka ingin menguasai harta korban. Tersangka ZI dikenakan pasal 340 KUH Pidana mengenai pembunuhan berencana dengan hukuman 20 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Hikmah. Senang sekali akhirnya kita bisa bertemu lagi kali ini bersama saya Rahma Hayuning Dia dan sudah ada Ustadz Zaki Mirza. Nah Ustadz, ini kalau pertama kali kita mendengar gitu kasus yang tadi barusan ada di tayangan. Jadi ada seorang bapak punya anak tiri perempuan. Nah siapa sangka ternyata sang bapak ini punya perasaan pada anak tirinya tersebut. Sampai-sampai kemudian akhirnya pacar anak tirinya ini dibunuh. Nah ini kan udah kayak plot cerita-cerita film sama novel ya Pak Ustadz ya. Iya. Jelimet gitu. Nah tapi kemudian jadinya muncul sebuah pertanyaan besar nih. Seperti apa ya Ustadz ya adabnya ketika misalnya di rumah itu ada seorang bapak tiri dan ada anak perempuan yang sudah dewasa. Gimana ya Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman saya SD dulu bapak tiri itu terkenalnya dengan jahanam, jahat gitu ya. Iya benar-benar. Jahanam kan lebih dari jahat gitu kan. Ibu tiri, pokoknya yang serba berbau tiri itu udah kesannya udah nggak baik lah ya. Kejam gitu Kejam banget. Tapi subhanallah justru sekarang ini nggak hanya sekedar kejam, lebih dari kejam. Karena banyak sekali kasus yang pada akhirnya walaupun statusnya bapak tiri, tapi akhirnya falling in love dengan anak tirinya. Baik secara status dalam agama Islam, sahabat hikmah, ketika kita punya ayah tiri, ibu tiri, anak tiri, apapun yang berbau tiri, maka statusnya sama dengan status orang tua kandung atau anak kandung. Dengan catatan, selama ayah dan ibu tiri atau anak tirinya itu memang masih dalam koridor Al-Quran dan hadis. Seorang muslim, kemudian juga taat, dia sholat, dan kewajiban seorang anak tiri kepada orang tua tiri juga sama. Menasehati orang tua ketika dia mabok, judi, atau sebaliknya ketika ada anak tiri yang memang berbuat maksiat, maka orang tua punya kewajiban untuk watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, saling nasehatin. Nah, cuman tetap feel antara seorang bapak tiri dengan anak tiri itu beda dengan antara bapak dengan anak kandung. Kenapa? Karena ini bukan anak kandung atau nasab darah daging sendiri. Jadi di situ ada hasrat, kan hitungannya orang lain. Betul. Karena dia juga menikah dengan ibu dari anak tersebut. Maka dalam rumah tangga ini orang tua harus punya aturan, terutama untuk anak-anak tiri yang sudah beranjak dewasa, pubertas. Contoh misalnya dulu tahun 2017 ada kasus bapak tirinya khilaf. Kok khilaf? Kenapa? Karena anak tirinya di ruang tamu sering pakai celana pendek, ada gitu kan. Bukan lagi celana Hawaii, ya kan? Kalau celana Hawaii kan di bawah dengkul. Iya. Ini celananya bukan celana Hawaii lagi, ini celana wahai. Wah. Di atas dengkul. Waduh. Kita kalau naikkan lagi celana hai gitu. Naikkan lagi celana aduhai. Aduh jangan sampai naik lagi udah Itu. besok. Nah makanya khilaf cuma gara-gara si anak nggak nutup aurat. Dan si bapak ngakuin, saya tidak bisa menahan hasrat saya sebagai bapak tiri. Karena itu bukan anak kandung. Maka disinilah perlu agama, aturan agama. Anak kandung atau anak tiri ketika dia sudah beranjak dewasa, maka seorang tua menjadi dosa ketika tidak mewajibkan anaknya menutup aurat di rumah. Aurat secara yang vulgar ya. Kan kalau zaman sekarang banyak anak sekarang pakai celana pendek, ya kan di rumah.
apa sih namanya kalau yang kayak gitu yang pendek-pendek banget lah, outpan kayak gitu. Nah makanya arahan dari orang tua kepada anak tiri ini sama dengan arahan bapak kandung kepada anak kandung, supaya tetap menjaga aurat di rumah, apalagi statusnya anak tiri yang bukan anak kandung. Maka sahabat hikmah, baik ibu tiri ataupun ayah tiri punya kewajiban dan hak yang sama seperti orang tua dengan anak kandung. Maka dalam hal ini kan pasti kejadiannya juga berawal dari tadi ya. Ada aurat yang terlihat, berangkatnya pasti dari situ. Bahkan sampai membunuh pacar si Anak tirinya. karena bagaimanapun dia sudah khilaf, lupa. Maka menjadi orang tua dari anak tiri ini bukan sembarang perkara yang ringan, tapi perlu mengolah nafsu dan emosi yang lebih. Makanya kalau mau nikah lihat dulu deh, mendingan yang nggak bawa anak gitu kan. Kalaupun anak sama yang udah gede ntar repot ketukar emak sama anaknya gitu. Serem juga ya. Ya dalam hal ini memang intinya sahabat hikmah, buat kita semua yang punya anak tiri harus lebih menjaga diri. Karena peluang untuk nafsu, syahwat itu lebih. Dan itu fitrah. Maka hati-hati ketika kita ingin menikahi seseorang yang sudah pernah menikah dan bawa anak, apalagi anaknya sudah beranjak dewasa, ini harus pertimbangan yang sangat kuat. Jangan sampai nanti ada apa-apa yang terjadi pada kisah tadi. Lebih baik di awalnya kita udah ketahui begitu dalam gitu ya. Betul. Seperti apa takutnya ke depannya. Nah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sahabat hikmah. Nah, ini pasti sahabat hikmah pagi-pagi ada yang sudah siap-siap beraktivitas, jangan lupa siapin payung, siapin jas hujan karena kan sekarang cuacanya lagi serba tidak menentu ya. Paling kesel nih juga banyak nih, kita tuh sering juga ngomel-ngomel kalau aduh udah baru mau pulang kantor tiba-tiba hujan. Nah, tapi katanya kita nggak boleh loh mencelah hujan. Nah, itu dia. Ada rahmat apa yang dibawa ketika hujan turun? Kita akan bahas usai jeda, jangan kemana-mana sahabat hikmah.